Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, keadaan pandemi memaksa anak-anak usia sekolah untuk melaksanakan proses belajar dari rumah dengan menggunakan sistem belajar online. Dengan sistem belajar online, anak-anak ini memasuki dunia virtual yang begitu luas dengan berbagai macam informasi dan juga pengguna di seluruh dunia. Kemajuan teknologi memang harus diikuti, apalagi sebagai para pelajar yang tengah dihadapkan dengan perubahan inovasi teknologi. Internet ini menjadi barang kebutuhan wajib yang saat ini sangat diperlukan. Tanpa internet, semua menjadi ketinggalan. Penggunaan akses internet menjadi sangat menarik. Semua kebutuhan informasi dapat diakses untuk mempelajari hal baru. Namun di sisi lain, dunia internet juga memiliki sisi negatif yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab. Pengawasan anak-anak dalam penggunaan internet perlu dilakukan dengan baik. Sebagai orang tua juga harus mengetahui apa yang diakses oleh anak-anak. Hal ini wajib dilakukan untuk melindungi anak dari ancaman kejahatan pornografi yang banyak terjadi. Memasuki dunia virtual ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi anak-anak. Ancaman nyata pada dunia virtual ini juga sangat nyata di depan anak-anak kita. Sebagai orang tua, tentunya kita mendorong anak-anak untuk tetap maju dan belajar dengan teknologi yang ada saat ini. Namun sebagai orang tua, kita juga tidak boleh lengah mengawasi anak-anak kita agar terhindar dari ancaman kejahatan cyber dan pornografi. Telah bergabung bersama kita Margaret Aliatul yang merupakan Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime dari KPI, dan juga ada Jarod Wijanarko yang merupakan pakar parenting. Selamat pagi Bu Margaret, Pak Jarod. Selamat pagi Mbak Maria. Iya, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya akan ke Bu Margaret terlebih dahulu karena kita akan berbicara dan juga mengeksplorasi data-data yang ditemukan sampai sejauh ini. Nah, dengan khususnya di tengah pandemi saat ini, kita tidak bisa memisahkan penggunaan anak terhadap internet di rumah begitu. Nah, bagaimana dengan data mengenai peningkatan kasus anak saat ini, Bu Margaret? Terima kasih Mbak Maria. Jadi kasus anak di bidang pornografi dan cybercrime memang sebelum masuk di masa pandemi ini sekitar 3-4 tahun terakhir ini selalu cenderung meningkat dan menempatkan bidang ini pada posisi terbanyak ketiga kasusnya. Ini sangat relevan dengan semakin mudahnya akses anak kepada internet dan gadget. Dan untuk tahun 2020 sampai masa pandemi ini kita ada pengaduan sebanyak 250 di bidang pornografi dan cybercrime, dan dari 250 itu yang paling banyak adalah kasus atau persoalan terkait dengan anak kaitannya dengan pornografi sebanyak sekitar 206, dan kemudian yang kedua adalah anak korban kejahatan seksual sekitar 19 orang. Tapi ini kasus anak korban kejahatan seksual ini kan kira-kira seperti fenomena gunung es ya, saya kira. Ini baru data yang masuk dalam pengaduan KPAI, sementara kan beberapa minggu terakhir atau 1 bulan terakhir kan Polda Metro Jaya juga banyak mengungkap berbagai bentuk kasus pedofil yang itu juga menggunakan media sosial sebagai sarana terjadinya kasus-kasus tersebut. Dan kemarin baru-baru ini KPAI juga melakukan survei Mbak Maria terkait dengan penggunaan anak terhadap gadget pada masa pandemi COVID ini. Dari hasil survei itu kita ketahui bahwa sebanyak 76,8% orang tua itu mengizinkan anak untuk menggunakan gadget di luar belajar. Dan sebanyak 52% dari yang diizinkan untuk menggunakan gadget di luar belajar ini digunakan untuk menonton YouTube, dan juga 42% untuk bermedia sosial, bersosial media. Seperti itu Mbak Maria datanya. Oke, jadi adakah memang dari data-data tersebut yang didapatkan, memang adakah saat penggunaan anak di luar belajar itu akhirnya cenderung membuka konten-konten yang bersifat pornografi, Bu Margaret? Kita tidak langsung jelas seperti itu ya, membuka konten pornografi, tetapi kan konten-konten pornografi kan banyak sangat mudah untuk ditemukan oleh anak yang mengakses YouTube dan juga bersosial media gitu. Kalau untuk belajar kan lain lagi gitu. Nah, sementara selain itu juga pada posisi game online ya Mbak, game online kan juga ada yang bermuatan pornografi ya, dan kita temukan 31% anak menggunakan itu untuk game online. Tapi yang terbanyak, yang kemungkinan rentan terkait dengan pornografi ada di ketika anak menonton YouTube dan ketika menggunakan atau bersosial media. Terima kasih.
Ya, Bu Margaret, dari data yang ditemukan tadi selama 4 tahun terakhir begitu, bahaya yang paling banyak terjadi ketika anak itu terjerat dengan konten pornografi itu sampai sejauh apa sih, Bu? Konten pornografi ini kan sebenarnya memang merusak otak anak ya. Jadi kalau misalkan anak sudah mengalami terpapar pornografi, biasanya yang tadinya dia mungkin melihatnya sebulan sekali, ini nanti dia akan cenderung menjadi 3 minggu, kemudian nanti cenderung 2 minggu, nanti akhirnya dia nggak bisa nih kalau tiap hari nggak nonton, kemudian pada akhirnya akan cenderung untuk mempraktekkan apa yang dia lihat. Dan hari ini atau masa-masa terakhir ini, kalau dulu itu anak menjadi korban kejahatan seksual itu dari orang dewasa yang terpapar pornografi. Tapi hari ini kasus anak berhadapan dengan hukum dalam artian anak menjadi pelaku kejahatan seksual itu juga sudah mulai meningkat. Dan mereka ini adalah anak-anak yang terpapar pornografi. Jadi pada kasus yang masuk di KPAI itu Mbak, biasanya anak usia atau kelas 5 SD nanti bersamaan dengan anak kelas 6 SD melakukan atau mempraktekkan pornografi yang dia lihat kepada anak kelas 2, kepada anak cewek kelas 2 SD, misalkan kayak gitu. Dan dalam kondisi tertentu mereka melakukan bisa beramai-ramai kalau usianya masih kecil dan belum memahami sebenarnya apa sih pornografi atau hubungan seksual itu, dia hanya cenderung mempraktekkan aja apa yang dia lihat. Tetapi kalau yang pada dewasa mungkin ini ya lebih tidak seperti yang terjadi pada ketika anak-anak SD gitu. Mungkin melalui dalam tanda petik pacaran atau seperti itu, Mbak. Baik. Sekarang saya akan bertanya langsung juga ke Pak Jarod yang sudah bergabung di sini. Pak Jarod, tadi dari data-data yang cukup membuat kita khawatir dan resah sebagai orang tua tentunya di sini. Nah, apa hal terpenting utama yang harus kita waspadai saat awalnya kita mengizinkan anak untuk menggunakan gadget dan internet, Pak Jarod? Kalau untuk anak SD ya maka sebaiknya gadget itu bukan hak anak, milik anak, tapi papa mama pinjamkan kepada anak. Jadi ketika sudah selesai kita bisa ngambil. Tapi kalau punya anak kita ambil itu kayak merebut, pasti anak akan marah. Nah, yang berikutnya lagi adalah tadi dari KPAI jelas ya, anak sebagai korban atau sebagai pelaku. Saya mulai dengan anak sebagai korban dulu ya. Kalau anak sebagai korban maka orang tua harus di sisi anak. Karena ada kasus anak mengalami pelecehan seksual dari pihak yang seharusnya dihormati, misalnya guru atau tokoh agama. Ketika anak bercerita, memberanikan diri, dan itu bisa 2-3 tahun kemudian, maka guru yang lain tidak percaya, orang tua tidak percaya. Itu anak akan semakin menjadi korban yang semakin depresi. Jadi orang tua harus dalam posisi percaya sama anak, lalu memberikan empati simpati, baru pemulihan. Nah, kalau anak sebagai pelakunya tentu dimulai misalnya pengakses pornografi sampai akhirnya pelaku ya. Maka ini ketika orang tua memberikan gadgetnya kepada anak, maka kalau dia di usia dini memang itu harus masa-masa waktu di mana ayah atau ibu salah satu itu ada waktu untuk mendampingi. Nah, repotnya kan sekarang sekolah di rumah, mereka harus menggunakan gadget, orang tuanya bekerja, akhirnya seperti lost control. Nah, maka tidak ada cara lain menurut saya yang paling penting memang membekali anak dari dalam. Ini keadaan hari-hari ini semakin menyadarkan kita betapa pentingnya agama ya yang akan menjadi dasar nilai dan moral. Maka tanpa hal itu anak tidak punya kekuatan dari dalam untuk menolak pornografi. Karena ketika anak melihat itu kan ada pertimbangan antara ya apa tidak, boleh apa tidak, baik apa tidak. Nah, ketika moral etika itu tidak ada dalam diri si anak, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Maka benar-benar ini kita harus makin sungguh-sungguh untuk mendidik anak kita itu mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan sebagai hal yang utama. Mungkin saya jawab itu dulu. Nah itu apakah bisa mencegah, apakah cukup ampuh mencegah Pak Jarod? Tapi nanti kita bahas, mungkin bisa dijawab nanti karena kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kami masih akan kembali selepas jeda berikut. Ya pemirsa, saya akan langsung melanjutkan perbincangan ini. Saya akan kembali ke Bu Margaret di sini. Bu Margaret, dari data-data yang Anda sebutkan tadi, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk hal penting ini? Apa mungkin motif yang harus diwaspadai bagi orang tua, khususnya dari para pelaku yang menargetkan anak sebagai korban, Bu? Satu hal saya kira kuncinya Mbak kalau bagi orang tua, yaitu orang tua mampu melakukan pengasuhan yang berkualitas. Apalagi di dalam masa pandemi COVID ini kan seluruh aktivitas anak maupun orang tua hampir seluruhnya di rumah ya. Jadi orang tua dalam pengasuhan yang berkualitas ini sangat penting banget.
pengasuhan yang berkualitas ini meliputi apa? Yang pertama adalah soal orang tua punya komitmen melakukan perlindungan anak di era digital atau di dunia cyber. Yang kedua, orang tua punya pengetahuan terkait. Selain pengetahuan terkait dengan pengasuhan, orang tua juga penting punya pengetahuan terkait dengan dampak negatif gadget atau internet itu apa, kemudian apa saja ancaman kejahatan cyber. Kemudian orang tua juga punya komitmen dengan anak terkait dengan penggunaan gadget. Jadi kalau anak minta gadget jangan cuma langsung dikasih aja, tapi oke, mama kasih tapi dengan ada syarat penggunaan atau komitmen. Misalnya meliputin berapa lama dalam sehari atau seminggu. Kemudian kalau mau melihat gadget nggak boleh di kamar, tapi di ruang keluarga misalnya atau di ruang tamu sehingga orang tua bisa mengontrol. Kemudian orang tua juga harus menyeleksi konten apa yang bisa dilihat oleh anak. Termasuk ketika anak pada usia sudah bersosial media, maka orang tua perlu menjadi teman di dalam dunia cyber bagi anak. Orang tua harus memahami literasi digital, bagaimana memanfaatkan teknologi hari ini itu untuk yang mendukung edukasi, pendidikan, perilaku positif anak dan juga kreativitas anak. Baik Bu Margaret, ya itu memang itu idealnya seperti itu, tapi itu susah dilakukan begitu. Jadi saya akan bertanya kepada Pak Jarod di sini bagaimana supaya kita bisa ideal bisa berkomunikasi terhadap anak, karena kan apalagi kalau anak usia remaja tidak mau terbuka dengan orang tuanya. Nah, bagaimana kita bisa membuat pola dialog yang enak dan juga bersahabat dengan anak agar anak-anak ini mau terbuka dengan apa yang terjadi di sosial media, apa yang terjadi di internet yang digunakannya sehari-hari, Pak Jarod. Sahabat, karena kalau anak tidak berani bercerita itu berbahaya, nanti orang tua kan tinggal kagetnya ternyata menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual. Nah, makanya orang tua perlu, misalnya anaknya punya Facebook, orang tua punya Facebook, anaknya punya akun Instagram, orang tua harus punya untuk nge-follow. Tapi saya wanti-wanti ya, orang tua nggak boleh komen. Kalau komen nanti orang tua di-blok gitu, nggak bisa tahu. Nah kalau orang tua mulai mencurigai, misalnya anak saya ini apakah sudah mengakses pornografi, bukan marah, tapi mengajak berbicara. Cara yang cukup efektif yang pernah saya lakukan untuk anak saya, seperti yang Ibu Margaret katakan tadi, pornografi itu merusak otak. Nah, tapi kan anak mungkin nggak percaya sama kita, memangnya mama tahu, memangnya papa tahu. Kita bisa mengajak anak menonton YouTube, ya. Jadi masuk ke YouTube, ketik saja kerusakan otak. Nanti akan muncul beberapa file yang disampaikan oleh para pakar. Dan itu bagus banget, jelas banget dengan animatrik, sehingga nanti anak bisa berpikir sendiri, oh ternyata kalau saya kecanduan pornografi itu otak saya rusak. Nah, kita nggak usah banyak nasihat dulu. Setelah banyak melihat file-file YouTube mengenai kerusakan otak itu, lalu kalau sudah 4-5 file aja, nanti anak mungkin malah akan bertanya, gitu ya Maya, gitu ya Pak ya. Nah makanya gitu. Jadi kalau kita marah, kita banyak bicara, anak akan cenderung nanti kayak memasang garis pertahanan. Ya, itu yang dikhawatirkan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol anak, bisa terus menjaga hal itu, menjaga hubungan tadi yang memang sudah terjalin, mengontrol, tapi juga tidak membuat anak ini merasa tertekan begitu Pak Jarod. Ya, itulah pentingnya benar-benar ya, terutama kalau anak udah mulai 10 tahun ke atas ya, itu kita harus sebagai sahabat si anak, betul-betul sahabat si anak. Kalau anak di bawah 6 tahun kan menurut. Kalau sahabat itu dalam arti ya kita pergi makan bareng, kuliner, sepedaan, banyak waktu bersama-sama, dan tidak posisi memarahi, tapi mengajak berdiskusi. Makanya tadi ketika melihat YouTube tentang kerusakan otak misalnya, kan itu kan bukan karena narkoba, file yang akan muncul semuanya mengenai pornografi. Lalu kita malah bertanya ke mereka, menurut kamu gimana gitu. Jadi kita mancing pendapatnya. Karena kalau kita tahu pola pikirnya, kita bisa masuk nasihatnya. Baik, itulah tadi mungkin yang bisa dilakukan ya, basic dan juga ada basic agama yang dikenalkan sejak dini kalau tadi Pak Jarod menyampaikan. Terima kasih Pak Jarod Wijanarko, di sini pakar parenting juga tadi kita berdialog, ada di sini Bu Margaret Aliatul, Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime. Terima kasih sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.